Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Asti Fadilah Prawita dari Program Studi PPG Prajabatan PGSD FKIP Untan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi UAS pada mata kuliah pembelajaran mendalam dan asesmen dasar umum yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Agung Hartoyo, MPD. Selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan bagaimana persiapan saya dalam menyusun pembelajaran. Nah, pada tahap persiapan praktik mengajar terbimbing, saya terlebih dahulu untuk menyusun perangkat pembelajaran secara lengkap sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Perangkat pembelajaran yang saya siapkan meliputi RPP yang berbasis pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning, kemudian bahan ajar, kemudian media pembelajaran, dan selanjutnya adalah LKPD serta instrumen asesmen yang akan digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Persiapan ini dilakukan agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tentunya. Pada RPP yang saya susun digunakan untuk pembelajaran matematika kelas 2 SD di fase A dengan materi pengukuran berat. Dalam menyusunnya, saya memperhatikan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, strategi pembelajaran, media yang digunakan, serta bentuk asesmen yang akan diterapkan di kelas tersebut. Tujuan pembelajaran yang dirancang yaitu agar peserta didik mampu membandingkan berat benda, menggunakan timbangan sederhana, dan mengelompokkan benda berdasarkan beratnya dengan benar. Materi dipilih sesuai dengan karakteristik peserta didik sekolah dasar dan dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selain menyusun RPP, saya juga menyiapkan berbagai media pembelajaran dan sumber belajar untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Media yang digunakan meliputi video pembelajaran tentang pengukuran berat, kemudian permainan interaktif dari word wall, kemudian presentasi melalui PowerPoint, serta LKPD yang dibuat melalui Canva yang membuat peserta didik lebih semangat lagi. Pemanfaatan media digital ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar peserta didik, memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik, serta membantu peserta didik memahami konsep berat dan ringan secara konkret. Dalam tahapan persiapan, saya juga merancang asesmen yang terdiri atas asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnostik atau asesmen awal ini disiapkan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kemudian ada juga asesmen formatif. Asesmen formatif ini digunakan untuk memantau perkembangan pemahaman peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan asesmen sumatif digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran pada akhir kegiatan pembelajaran. Dengan adanya asesmen-asesmen tersebut, guru dapat memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai perkembangan belajar peserta didik. Setelah seluruh perangkat pembelajaran selesai disusun, saya melakukan konsultasi dengan guru pamong
untuk memperoleh masukan dan perbaikan jika dalam perancangan tersebut masih ada kekurangan. Nah, guru pamong juga memberikan arahan terkait kesesuaian tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, penggunaan medianya, serta teknik asesmen yang digunakan. Masukan tersebut sangat membantu dalam menyempurnakan perangkat pembelajaran sehingga lebih sesuai dengan karakteristik peserta didik di lapangan. Nah, dengan konsultasi dan menyesuaikan kondisi kelas yang sebenarnya. Melalui proses konsultasi ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih mengenai pentingnya perencanaan yang matang sebelum melaksanakan pembelajaran. Sebagai bukti bahwa saya sudah melakukan persiapan praktik mengajar, saya telah melampirkan dokumen perancangan pembelajaran, bahan ajar yang digunakan, penilaian dari guru pamong, serta dokumentasi kegiatan mengajar terbimbing. Seluruh dokumen tersebut menunjukkan bahwa proses persiapan dilakukan secara sistematis untuk mendukung tercapainya pembelajaran yang efektif, bermakna, dan berpusat pada peserta didik. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam praktik mengajarnya. Nah, praktik mengajar kali ini terbimbing dilaksanakan di SDN 15 Pontianak Selatan pada mata pelajaran matematika kelas 2 dengan materi pengukuran berat. Pembelajaran dilaksanakan selama 2 kali 35 menit menggunakan pendekatan mendalam atau deep learning yang menekankan pada pengalaman belajar yang bermakna, aktif, dan kontekstual. Pada kegiatan pendahuluan, seperti biasa saya mengawali dengan salam, kemudian berdoa bersama, mengecek kehadiran, dan kegiatan ice breaking berupa lagu gerak berat ringan. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan semangat kepada peserta didik sebelum melakukan pembelajaran, dan agar peserta didik juga lebih fokus pada pembelajaran sebelum masuk materi pembelajaran. Selanjutnya saya melakukan apersepsi pada peserta didik dengan mengajukan pertanyaan sederhana mengenai benda yang lebih berat dan lebih ringan untuk menghubungkan pengetahuan awal peserta didik dengan materi yang dipelajari. Selanjutnya, peserta didik juga mengerjakan asesmen awal atau asesmen diagnostik untuk mengetahui bagaimana kemampuan peserta didik sebelum memasuki materi pembelajaran. Kemudian kita memasuki kegiatan inti. Pada kegiatan inti, peserta didik mengamati berbagai benda nyata seperti buku, penghapus, botol. Nah, saya menjelaskan konsep berat, ringan, dan sama berat menggunakan benda konkret yang ada di sekitar mereka. Peserta didik kemudian menonton video pembelajaran untuk memperkuat penguatan konsep. Dengan ini mereka juga akan lebih paham dengan konsep yang ada. Setelah memahami materi, peserta didik bekerja dalam kelompok kecil untuk membandingkan berat berbagai benda dengan menggunakan timbangan sederhana guna mengetahui benda yang lebih berat atau lebih ringan. Hasil pengamatan dicatat pada LKPD kelompok yang dipresentasikan di depan kelas, di mana di sini media konkretnya adalah sebuah hanger dengan 2 plastik, di mana barang bisa dimasukkan ke dalam plastik, kemudian mereka bisa mengukurnya dengan media tersebut. Pada kegiatan akhir atau kegiatan menuju kegiatan penutup, peserta didik mengerjakan LKPD individu dan
mengikuti kegiatan refleksi. Mereka diminta menjelaskan kembali pengertian benda berat, benda ringan, serta cara menentukan berat suatu benda. Pemberian apresiasi kepada seluruh peserta didik, memotivasi peserta didik, dan berdoa bersama. Nah, kemudian kita akan memasuki kepada strategi pembelajaran yang digunakan. Strategi pembelajaran yang saya gunakan pada pembelajaran kali ini yaitu menggunakan pembelajaran kontekstual yang menghubungkan materi pengukuran berat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Strategi ini dipilih untuk kelas 2 SD karena masih berada pada tahapan operasional konkret, sehingga mereka lebih mudah untuk memahami konsep melalui pengalaman langsung dan benda nyata yang dapat diamati maupun disentuh. Nah, selain itu juga saya menerapkan pembelajaran kolaboratif di mana melalui kerja kelompok, kemudian adanya pemanfaatan teknologi berupa Canva, kemudian Word Wall, kemudian untuk PPT interaktif dan lain sebagainya, dan juga video pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran ini. Pertama, saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihannya dalam pembelajaran ini terletak pada penggunaan benda konkret pada timbangan sederhana yang saya gunakan, yaitu hanger. Nah, di mana peserta didik ini memiliki pengalaman langsung sehingga peserta didik lebih terlihat aktif, antusias, lebih mudah memahami pembelajaran dan konsep dari berat, ringan, dan sama berat. Kemudian dengan penggunaan video pembelajaran, mereka juga lebih memahami dan melihat langsung bagaimana konsep dari pemahaman pengukuran berat ringan dan sama berat ini. Namun demikian, masih terdapat kelemahan pada pembelajaran. Pada saat kegiatan kelompok, terdapat beberapa peserta didik yang lebih dominan dibandingkan teman lainnya, sehingga partisipasi belum merata. Selain itu juga pengolahan waktu menjadi tantangan karena kegiatan praktik menggunakan timbangan memerlukan waktu yang cukup panjang. Beberapa peserta didik juga memerlukan bimbingan lebih lanjut ketika menggunakan alat ukur sederhana dan saat mengelompokkan benda berdasarkan beratnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang refleksi dan perencanaan perbaikan. Melalui kegiatan praktek mengajar ini, saya memperoleh pengalaman yang sangat berharga dalam mengelola pembelajaran di kelas. Saya menyadari bahwa perencanaan pembelajaran yang matang sangat membantu dalam menciptakan proses pembelajaran yang terarah dan efektif. Saya juga belajar bahwa penggunaan media yang menarik dalam meningkatkan motivasi dan partisipasi peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil refleksi, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan pada pembelajaran berikutnya. Saya akan mengatur waktu pembelajaran dengan lebih efektif agar seluruh kegiatan dapat berjalan secara sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan. Saya juga akan memberikan pembagian tugas kelompok yang lebih jelas pada setiap kelompoknya.
Selain itu, saya akan menyediakan lebih banyak alat praktik agar peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih optimal. Kesimpulannya adalah secara keseluruhan praktik mengajar terbimbing yang saya laksanakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Peserta didik menunjukkan antusiasme yang tinggi selama mengikuti kegiatan pembelajaran, terutama saat melakukan praktik langsung menggunakan benda konkret dengan timbangan sederhana. Pembelajaran yang menggabungkan pengalaman nyata, kerja kelompok, dan pemanfaatan teknologi terbukti mampu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konsep pengukuran berat. Pengalaman ini memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi saya sebagai calon guru, terutama dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya berharap pengalaman ini dapat menjadi bekal untuk terus meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional dalam melaksanakan pembelajaran yang berkualitas di masa mendatang. Demikian presentasi laporan praktik mengajar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan bimbingan yang telah diberikan selama proses pembelajaran praktik mengajar ini berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.